Halo, baik, selamat malam, selamat kembali lagi di video saya. Sebelum saya lanjut ke video penjelasannya, perkenalkan nama saya Ali Musbilan dan Garut. Nomor induk mahasiswa 1803030081, kelas Sosiologi B semester 7. Baik, tugas mingguan ke-7 mata kuliah Gerakan Sosial. Di sini buku yang berjudul Aktivisme Pengasingan. Baik, di yang pertama di sini saya akan menjelaskan metode untuk studi dari aktivis di pengasingan. Desain studi khusus tunggal. Baik, di yang pertama di sini desain studi khusus tunggal. Studi khusus ini dapat digambarkan sebagai berikut. Tujuannya lebih spesifik daripada orang-orang dari buku secara keseluruhan, untuk menggambarkan dan menjelaskan peristiwa spesifik itu di Mesir, aktivisme di pengasingan Inggris. Buktinya sebagian besar berasal dari wawancara biografi dengan para aktivis di pengasingan. Namun untuk memenuhi masalah etika anonimitas dan untuk memfasilitasi kesimpulan yang dapat digeneralisasikan, studi khusus tidak mengikuti narasi tentang riwayat hidup responden. Sebaliknya, penelitian ini bergantung pada serangkaian perangkat analisis yang menutupi identitas peserta dan memfasilitasi pembuatan stat berdasarkan pengamatan sistematis dan yang ada dalam bukti. Studi khusus diatur dalam konteks teoritis dan menggunakan pelajaran utama teori dalam analisis. Di masing-masing dari 3 bab studi kasus yang ini mengevaluasi faktor-faktor dari pertikaian awal para aktivis di Mesir hingga berterlibatkan politik mereka di kemudian hari dan dari pengasingan. Namun, biaya studi kasus kualitatif relatif tinggi dan dipaksakan koneksi di tempat lain. Dalam desain, biaya studi kasus menghasilkan terutama dengan kualitas yang sangat tinggi, membuat perbandingan antara kasus menjadi tidak mungkin. Perbandingan terpenting karena studi kasus paling kuat ketika mereka mengizinkan teori pengujian yang bertentangan dengan pembuatan teori, dan pengujian teori membutuhkan perbandingan kecuali dalam keadaan tertentu. Perbandingan sangat penting untuk pengujian teori karena pengamatan tunggal tidak memberikan alasan untuk dugaan atau masalahnya logis bukan menarik. Di penjelasan selanjutnya, definisi kasus dan sumber bukti. Kasus aktivis Mesir di pengasingan Inggris menyeratakan perbandingan antara dua unit politik terpisah, Mesir dan Inggris. Saya akan kembali ke pembenaran keseluruhan untuk pilihan ini segera. Tetapi pertama-tama harus mempertimbangkan argumen yang mendukung dan menentang mengkonseptualisasikan kasus dengan cara lain. Cara ini masih jarang dalam ilmu politik untuk memperlakukan Inggris sebagai unit nasional dalam analisis komparatif. Pada tahun 1976, politik ilmuwan James Cleese menulis bahwa ilmuwan politik mulai menyadari bahwa sistem politik Inggris agak tidak nyaman masuk ke dalam kategori konvensional dengan biasanya yang dijelaskan. Dengan ini dia menyinggung pada saat itu pandangan umum tentang Inggris sebagai negara kesatuan yang terpusat atau negara bangsa. Argumen kontrak kelas adalah bahwa dalam praktiknya Inggris lebih tepatnya adalah kasus unik dari sebuah negara bagian yang sebagian terpusat dan sebagian federal. Namun ada argumen yang menentang melihat Inggris sebagai satu kesatuan di dunia internasional. Inggris bukanlah negara atau bangsa yang mengadakan kontrak internasional. Biasanya
menyatakan perang, atau melakukan banyak hal lain yang dilakukan negara-negara seperti yang dilakukan Mesir. Diaspora Mesir. Diaspora Mesir di Inggris adalah populasi informasi internasional yang membuktikan migrasi terutama dari dua sumber pengiriman negara atau negara penerima, serta beberapa perantara yang terkait. Negara ini memiliki sarana untuk menyimpan catatan yang sempurna karena migrasi yang tidak terdokumentasi. Setelah yang seolah-olah sosialis kedua, banyak penentang rezim memiliki sarana untuk pergi dan memilih untuk melakukan jadi daripada menghadapi permasalahan. Pada tahun 1970-an, sebagian pemerintah berjuang untuk memenuhi komitmen untuk pekerjaan penuh. Ini mendorong kerja untuk berimigrasi, mencari pekerjaan. Ini bertepatan dengan ledaknya harga minyak pada tahun 1974. Menarik migran ekonomi Mesir ke negara-negara Teluk penghasil mini. Kemudian pada tahun 1980-an, setelah Sadat sukses, beberapa Koptik Mesir memilih untuk keluar karena takut meluncurkan ekstremis Islam. Karena banyak retorika populis sadar diarahkan terhadap kaum Islamis. Orang Mesir yang kaya berusaha mengambil keuntungan kebijakan ekonomi liberal dan pindah ke negara-negara barat termasuk Inggris untuk berinvestasi. Baik, di bab selanjutnya itu aktivisme dan konteks. Tujuan bab yang mana seperti halnya tesis secara keseluruhan, tujuan bab ini sebagai deskriptif dan sebagai yang lebih jelas. Tujuan deskriptifnya itu, bab ini bertujuan menjelaskan struktur peluang yang tersedia kepada para aktivis yang diasingkan. Ini adalah deskripsi teoris dan karena itu bersandar pada pandangan holistik dari struktur peluang politik yang saya ambil. Sesuai dengan pandangan tersebut, deskriptif difokuskan pada pusat-pusat kekuasaan politik, aktor, stabilitas, keperpihakan, dan aliansi, dan representasi partisipasi. Baik, rencana bab ini mencakup banyak hal, beberapa diantaranya mungkin tampak sama pentingnya, tetapi pada kenyataannya semua berkontribusi pada pemahaman yang penuh dan akurat tentang operasi pengasingan dalam kasus ini. Di penjelasan selanjutnya, kekuatan politik di Mesir. Mesir terletak di utara benua Afrika di sepanjang pantai Laut Tengah, Laut Nean. Di sebelah barat Mesir terbatas langsung dengan Libya dan ke selatan perbatasan yang sama lurusnya dengan Sudan Utara. Ketepatan garis-garis ini di pasir adalah pengingat keputusan yang diambil oleh penjajah imperialis di masa yang lalu yang begitu jauh. Di sebelah timur Mesir berbatasan dengan jalur Gaza, Israel, Palestina, dan bagian wilayah yang lebih bermasalah. Sebagian besar sisa tanah Mesir tidak berpengaruh atau ditutupi dengan gurun yang tidak ramah dan tidak dapat ditanami. Hanya medan yang cocok untuk bandit. Permusuhan dari medan ini menyebabkan kelebihan populasi relatif kota-kota Mesir, karena lebih dari 43% orang Mesir adalah penduduk kota. Ada pada awal tahun 2011, 80.004 orang bertempat di Mesir. Mereka sebagian besar orang Arab. Itu sekitar 99,6% dari populasi. Sebagian besar 99% adalah Muslim, dengan kelompok besar berikutnya adalah Kristen Koptik, itu sekitar 9% dari keseluruhan. Dalam budaya yang sangat teradaptasi, agama menjadi yang utama di indikator pemecahan dalam masyarakat. Jumlah penduduk saat ini melebihi sangat muda. Di bagian selanjutnya,
perwira bebas. Pada tengah malam tanggal 22 Juli 1952, Free Officers atau biasa FO memutuskan penantian mereka telah berakhir. Sekitar 3 juta tentara ditambah 20 perwira menguasai barak markas besar Angkatan Darat di Abaya. Kepala Staf Angkatan Darat ditangkap, sementara itu pemerintah berada di Iskandaria. Pasukan FO menduduki markas tentara, semua bendera, fasilitas penyiaran dan telekomunikasi, dan semua jalan-jalan dan jembatan utama di Kairo. Pukul 7 pagi pada tanggal 3 Juli, Anwar Sadat membaca VO pengumuman pengembalian di radio Mesir. Penjunjungan Mengabui sebagai Perdana Menteri adalah latihan awal dalam apa yang pengamatan hari ini mungkin menggambarkan sebagian atau spin, karena membawa kekuatan ganda ke dekat mengonsolidasikan kekuasaan eksekutif dan legislatif. Militer Mesir itu parlemen adalah tentara. Apakah Anda pikir tentang pemimpin sebuah revolusi hanya untuk membuat saya penguasa? Tentara lebih mengharapkan saya untuk mencapai tujuan. Untuk itu ia meluncurkan revolusi. Selain tahun-tahun revolusioner singkat 2011-2013. Terlepas dari motivasinya, Sadat memperkenalkan sistem dua partai di mana pemilu Tions diadakan, memberikan Mesir kesempatan untuk memilih yang ada atau yang baru. Baik, sekian penjelasan dari saya. Thank you.